Halo semua, Selamat datang di episode keempat Dialogi.id. Guys, Hoi, doain ya. cakep. Bukan lagi pantun. Doain ya. Kenapa, Mae? Doain ya, sejam lagi gue bakal bertemu dengan salah satu dosen gue untuk ngomongin tesis. Anjay. Sorry kalau lo gak usah relate deh kalau ini. Ya, lu juga enggak gak sih? Jangan, please, jangan gue doang. Lu juga gak relate ya, Upah. Ketemu di mana, Mai? Ya, di Zoom lah, di mana lagi. Kenapa takut sih? Soalnya ini ngomongin masa depan gue. Dan Ngapain? Dan Cerita belum siap lah. aja sih, maksudnya tiba-tiba kan harusnya tesis tuh di semester 5. Tapi karena si pandemi ini berubah kan semua. Jadi tesis yang harusnya semester 5 jadi semester 3 yang adalah bulan depan dimulai. Terus sekarang tiba-tiba dosen gue minta untuk ngumpul sama teman-teman gue untuk ngomongin kira-kira topik apa yang bakal gue omongin di tesis. Terus? Tapi lo udah punya kan? Ya udah sih, tapi masih belum yakin aja. Terus kayak takut aja gitu kalau misalnya nanti apa yang udah gue sampaikan ke dosen tidak diterima dengan baik dan tidak di-approve untuk jadi topik penelitian gue. Ya kayak biasa lah. Pakai kata Cabut kunci. aja gak sih? Apa? Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf, ilmunya belum banyak ibu. Belum banyak sih, udah jadi psikolog dari dulu. Anjir. Kata kunci segala hidup ini ya. Mohon maaf. Tapi wajar gak sih kalau gue ngerasa takut? Lo nervous kali bukan takut. Hah? Emang beda sama takut? Ya beda sih, kalau nervous kan lo tahu ya apa yang menyebabkan. Jadi the reason behind lo tahu. Kayak ini kan lo tahu sebenarnya lo mau akan ketemu sama dosen lo kan nanti jam 1. Bisa jadi itu lo sebenarnya nervous buat ketemu sama dosen dan sebenarnya lo udah nyiapin kan tadi si materi-materi buat ketemu dosen. Udah sih, cuman deg-degan aja tetap. Bisa jadi sih itu menurut gue nervous sih. Nah, kalau takut itu, setahu gue, emosi dasar yang muncul akibat respons karena adanya ancaman dari luar, tapi itu bisa bersifat atau bisa berbentuk nyata ataupun imaginary, yaitu dari pikiran lo sendiri gitu. Nah, kalau yang tadi Upi jelasin kan itu masalah nervous. Nervous itu adalah yang kalau ancamannya itu nyata, bukan dari pikiran lo doang. Kalau nanti dari pikiran lo doang tuh, kayak nanti akan ada lagi gitu termnya. Dan fear itu bisa juga sesuatu yang sebenarnya membahayakan sebetulnya. Makanya itu disebutnya sebagai fear. Dan makanya ini tadi Milo nanti ketemu nih sama dosen lo. Membahayakan Membahayakan gitu. Membahayakan. Gigit nggak doi? Anjir. Untung enggak sih ketemu lewat Zoom. Ya bisa aja dia gigit dia sendiri. Maafin aku mbak. Apa yang gue rasakan sekarang ini tuh berarti lebih ke nervous, bukan ketakut. Sebenarnya sih fear itu jadi dia yang gue tahu kayak ada kontinumnya gitu. Kontinum tuh tingkatan. Iya. Semacam tingkatan gitu kali ya. Nah kayak tadi gue bilang kan takut itu ada yang karena ancaman yang bersifat nyata ataupun yang dari imaginary kan. Nah karena ini lu udah nyata nih, maksudnya kayak ada dosennya. Iya lo tahu sih sebenarnya alasannya. Gitu kan. Nah itu masuknya ke nervous, tapi itu sebenarnya juga ada salah satu bagian dari fear gitu nggak sih? Iya, kalau yang lebih tingkatannya lagi bisa aja itu jadinya anxiety. Tapi kalau anxiety itu biasanya karena lo belum tahu nih alasannya apa. Atau alasannya itu belum nyata di Belum depan. nyata di depan lo. Oh gitu. Kalau yang lebih tingginya lagi itu bisa lo masuk ke panik, lo bisa masuk ke ngerasa teror. Nah itu tingkatan lebih tinggi dari si fear. Oh iya, tadi perlu diingat juga. Jadi kalau misalnya si fear itu kan karena tadi ada ancaman dari luar gitu kan. Nah itu tuh ancamannya bisa aja mengganggu secara fisik maupun secara psikologis lo gitu. Mengganggu kestabilan emosional kali ya. Wow. Kasih ya Pi. Bagus banget tuh kata-kata. Makasih loh. Tapi lo jangan salah juga, sebenarnya fear itu justru yang membantu kita buat kita ngerasa aman sebetulnya. Karena kalau lo nggak punya rasa takut, ya lo akan careless aja gitu nggak sih? At some level kali ya. At some level itu
membantu kita untuk bertahan hidup nggak sih? Kayak misalkan kayak lo mau nyebrang deh. Wah, Iya nggak sih kalau mau nyebrang kan lo ada Bener-bener. rasa takut kayak lo ngeliat kanan kiri apa nanti lo ketabrak atau gimana. Kayak kalau lo nggak Aware ngerasa dulu. takut iya lo aware dengan situasinya kan. Kalau lo nggak takut kayak bye world. bye world. Gitu. Oh ya kalau tadi kan gue tuh ngerasa takut karena ya nanti sebentar lagi banget nih gue bakal ketemu dosen. Tapi sebenarnya ada nggak sih penyebab-penyebab lain yang bikin kita tuh ngerasa takut gitu? Ya banyak gak sih? Ya gak sih Pi? Lo apa coba yang lo takutin? Apa yang lo takutkan dalam dunia ini? Dalam hidup ini? Wow. Anjas. Gue takut nggak bahagia. Nggak. Kalau gue sebenarnya cukup takut dengan ketinggian. Oke. Eh, Tinggi kayak- jabatan berarti lo agak takut ya? Gue incer kalau Lancar ya? tadi gue incer. Nah, kayak misalkan lo inget gak sih waktu kita pernah ke Dufan. Gue tuh gak inget. Siapa kamu? Jadi gue sama Maya dan satu temen tuh pernah ke Dufan. Kalau temen yang nyupir dari Margonda sampai Ancol udah nyasar. Dan itu kita naik tornado. Nah di situ gue ngerasa itu ketakutan gue karena di situ gue baru tahu gue tuh takut tinggi tuh di situ. Karena sebelumnya gue belum pernah naik yang tinggi tuh. Tapi kan seru tornado. Buat lo seru, buat gue enggak. Buat gue seru kadang ngeliat Upi takut. Dan gue tuh juga baru pertama kali pada saat itu naik tornado ya guys. Tapi dan gue juga takut karena ya karena belum pernah aja gitu kan kalau gue. Terus ya gue takut gitu, maksudnya deg-degan segala macam. Tapi Upi tuh kayak kok gitu, gue jadinya jadi nggak takut guys. Gue jadi ketawa ngelihat dia takut. Tolong. Atau ini Apa? yang lainnya adalah gue takut kecoa terbang tuh apa lagi. Oh itu gue takut banget Itu sih. gue juga sih. Tapi Gue katanya- geli deh. Katanya kecoa tuh tahu kalau kita takut. Jadi katanya kalau lo kecoa, Saiton. katanya gitu. Jadi katanya kecoa tuh punya sinyal gitu, kayak Kita bakal takut. tahu kalau lo takut. Kayak mungkin ada hormon atau something yang keluar dari diri kita. Ada bau-baunya gitu kecoa ya. bisa aware gitu. Makanya katanya kalau kita ngeliat kecoa, kita kayak harus stay calm aja, gak boleh Oh my god, ya gimana caranya? Dia kayak Sorry, gue nggak bisa tuh stay calm ketika ada si kecoa tuh. kalau gue kalau di kamar mandi kayak baru buka terus ada kocok gue kayak diem dulu kayak Mbak gitu. Tapi benar Om. Kalau dulu waktu pertama-tamanya gue benar-benar takut kecoa itu adalah kalau gue ngeliat kecoa, gue tuh akan langsung yang Diam. gerak kayak Oke. wah gitu. Langsung dance lah ya. Iya langsung kayak sama nih. Gitu dah. Tapi pas udah makin lama gue jadi makin tahu tuh kalau ada kecoa tuh gue kayak yang pelan kabur. gitu. Kabur. Iya jadi mungkin itu kali ya stay calm. Sebenarnya nggak Stay calm calm. juga sih. Gue nggak tenang tuh dalam hati gue dulu kayak Degan. Kalau terbang gimana? itu. Kalau terbang gimana? Kalau Ya, misalnya atas lah dia. Kalau terbang. Kalau ke bawah nyusruk kayak anjing. Terus Ya kalau misalnya kecoa kecil gitu, gue masih kecil. iya kayak Masih aneka yang masih anak-anak tuh gue masih kayak gue siram gitu atau gimana gitu kan. Tapi kalau ada gede bingit. Udah yang gede tuh gue udah yang kayak jangan terbang. Dia gerak dikit atau dia apa gitu udah siap-siap ngepakin apa. cabut. Bye. Bye world. Nggak usah bohong lu pasti punya juga tuh. Gue punya pas gue kayak dari SD sampai kuliah gitu deh kayaknya. Jadi gue takut naik lift, bro. Enggak, lo bohong. Sumpah gue bener. Karena pas kita kuliah lo selalu naik lift, lo nggak mau namanya naik tangga. Itu setelah, Bahkan ke lantai 1. Itu setelah berikutnya. Itu setelah gue menyadari bahwasannya Naik lift itu menyenangkan. bukan. Bayaran gue udah mahal nih. Masa gue naik tangga, bro. Udah dapet fasilitas kan. Ya, jadi gue dulu pas SD itu gue pernah kejebak di dalam lift ceritanya. Oh. Dan itu tuh terus dari itu tuh terus kayak ke bawah berikutnya. Jadi gue takut naik lift. Gue tuh bener-bener takut itu naik lift dari dulu. Gue jadi kalau misalnya gue ke mall atau kemana, gue akan selalu naik tangga atau naik eskalator gitu. Jadi gue repot banget menghindari. di mall naik tangga.
Mohon maaf. Nggak darurat tuh anjir. Apa namanya? Yang bikin gue mulai berani lagi naik lift adalah waktu gue SMA-an gitu. Gue mesti ke Trax FM BTW di Sarinah. Wow. Tuh. Lo sebut nama kali habis ini jadi Brand ambassador. Lah, jadi penyiar gue. Gila. Dengerin gue ya guys nanti di mobil-mobil kalian. Jadi gue waktu itu harus ke Trax dan itu di mana namanya? Di Sarinah, dan lantai itu kayak lantai, gue lupa sih lantai berapa, cuman yang jelas di situ nggak ada tangga kata bapak satpamnya pada saat itu. Gue berdua sama temen gue kan ke sana. Terus abis itu gue harus Gue ngambil kayak norak banget ya, gue nggak tahu soalnya. Sarinah. Gue tahu Sarinah, tapi gue nggak tahu oke. Trax dan segala macamnya. Di situ pokoknya. Iya. Nah terus gue harus ngambil satu tiket gitu kan, harus ke Trax. Gue bingung nih gimana, soalnya harus orangnya yang ngambil, jadi nggak bisa diwakilin gitu loh. Akhirnya gue naik lah ke lift itu. Di situ tuh liftnya yang ketutup, ya lift semuanya ketutup sih maksud gue. Bukan yang kaca. Bukan yang kaca, kalau di mall kan ada tuh yang Iya, kaca, iya. lo bisa ngeliat Transparan. gitu kan. Nah itu yang benar-benar tutup, terus kayak ya udah gue naik sampai ke atas. Terus sampai di atas tuh gue bener-bener pucet gitu katanya, kayak gue kan nggak bisa ngeliat muka gue sendiri kan. Tapi kata temen gue tuh pucet banget, terus gue tuh yang bener-bener lemes gitu, jadi gue duduk dulu gitu waktu itu. Tapi ya udah berikutnya gue membiasakan diri lagi untuk naik lift karena itu udah menyusahkan diri gue kan, masa gue harus naik tangga Iya. terus kayak gitu. Itu takut gue yang paling Ekstrim. ekstrim paling parah lah ya, maksudnya yang lumayan lama gitu Tapi guys. kalau denger cerita lu, Kom, Emang lo dengerin? oh my god, nggak ada gunanya kayak gue di sini. Balik. Kalau denger tadi cerita lo, Kom, balik lagi tadi yang udah lo pada jelasin tentang si tingkatan fear itu, yang lo ceritain tadi tuh lebih masuk ke fobia nggak sih? Nah itu gue nggak tahu sih. Setahu gue kan fobia itu kalau udah sampai Mengganggu mengganggu kehidupan. fungsi sosial dan kehidupan gue kan. Mungkin tapi beruntungnya gue nggak separah itu kali ya. Gue menganggapnya gue nggak separah itu sih, karena gue bisa lagi dengan membiasakan diri dan bantuan kalian guys. Ya gue gak pernah bantu apa-apa. Bahkan kita belum kenal lo. Enggak kan, pas di kuliah gue juga masih rada-rada takut, tapi kayak kalian selalu Apaan sih, gak pernah kelihatan takut-takutnya naik lift pas kuliah. naik lift sendiri, Mai. Gue harus sama orang lain, ngerti gak? Jadi gue takut kalau naik lift sendiri. Tapi akhir-akhirnya gue bisa karena suatu keharusan. Kalau Kokom tadi kan hampir menuju fobia berarti ya, Kom ya. Kayaknya iya. Nah, ciri-cirinya kayak tadi lo pucat, terus juga apa tuh keringetan, lemas. Keringetan ya? Emang itu Keringet keringet dingin, Kak. Gue gak keringetan yang kayak gue abis jogging. Guyup. Gue keringet dingin, terus kayak gue pucat, lemes gitu loh. Dan itu jadinya mengganggu apa ya? Cukup mengganggu Iya. rutinitas rutinitas lo. Iyalah. Karena lo jadinya harus mencari alternatif, kayak lo harus ada teman buat naik lift atau lo harus nyari tangga. tangga buat alternatif gitu kan. Iya. Nah, kalau Maya yang lo rasain apa, Maya? Kalau gue yang sekarang gue rasain sih ya deg-degan. Terus lo tau gak sih rasanya kalau lo deg-degan tuh, kalau gue ya nih perut gue tuh rasanya kayak dipelintir. Mual. Bukan mual tapi kayak bukan melilit kayak Sembelit. nggak sembelit. Kayak pokoknya rasanya tuh kayak perut lo tuh kayak diputer-puter, nggak Ya pengen pup, ampun. tapi kayak ya pokoknya nggak enak lah perut lo sama deg-degannya sih. Nggak kembung, kenapa sih jadi kayak kebakatan? Ya. Tidak. Ya pokoknya itulah, mungkin kalian ada yang ngerasain juga kalau lo lagi deg-degan atau ngerasa cemas, kayak perut lo ngerasa kayak dipelintir atau diaduk-aduk lah, perutnya nggak enak rasanya. Aduh. Tapi menurut gue itu jadi salah satu ciri yang mudah dikenalin juga kalau lo lagi ngerasa takut. Iya sih, itu kayaknya Deg-degan itu kayaknya gejala yang Deg-degan, paling umum orang-orang rasain sih kalau lagi takut menurut gue ya. Deg-degan, keringat Deg-degan, dingin. keringat Kalau dingin. enggak ya emang tangan lo jadi gampang apa namanya? Ya keringetan Keringetan. aja. Atau napasnya gitu kan. pendek tau gak sih? Gue sebagian orang Gemeteran gitu sesak juga nafas. bisa gak sih? Nafas maksud gue ya, iya sesak nafas kan karena nafasnya pendek. Oh, kalau gue dalam apa namanya state kondisi yang gue emang lagi takut tuh, gue gemeteran yang kayak gemeter dingin gitu loh. Tapi itu nggak dingin, kayak
kayak apa sih, kayak lo beneran gemeteran aja gitu loh. Atau pusing juga bisa, ngerasa pusing gak sih, maksud gue kayak pening. Iya. Kalau pusing itu mual kali ya. Enggak sih, pusing dan mual. Ini lah gejala takut apa gejala hamil sih guys? Coba ya lo beli test pack siapa tahu kan, who knows gak sih? Oh ya, berarti tadi ada pusing, ada deg-degan, mual, gemeter, terus tuh Keringat keringat dingin gitu. gitu, pucet. Ya itu gejala-gejala paling umum mungkin ya, yang kelihatan kalau orang lagi ngerasa takut. Dan yang perlu membedakan juga dengan si fobia adalah kalau fobia itu lo sampai benar-benar mengganggu Ya sih. kehidupan lo. Kalau gue sejujurnya sekarang gue takut nih mau ketemu dosen, tapi itu nggak membuat gue jadi menghindari untuk ketemu dosennya. Maksudnya gue akan tetap menghadapi bertemu dengan dosen ya. Iya, kalau nggak gue nggak lulus. Cuman Ada ketakutan lain nggak nampaknya? ada dorongan lain. Cuman nggak sampai kayak Kokom yang sampai akhirnya ya itu tadi kayak harus nyari jalan lain atau alternatif lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan dia lakukan gitu sih. Dan bedanya juga kayaknya ya Mai, kayak lo sama gue itu, karena kalau lo kan sumber takutnya ada ya, maksud gue kayak ada nih si dosennya gitu kan, itu yang jadi sumber takut lo. Nah kalau gue itu sebenarnya adalah gue takut karena gue udah pernah kejebak di dalam lift, jadinya gue takut untuk naik lift karena gue takut kejebak lagi. Dan itu tuh jadinya ketika gue naik lift setelah kejebak itu kan sebenarnya ya gue belum kejebak nih kan, tapi gue takut akan terjebak itu. Nah itu adalah suatu hal yang imaginary tadi, maksudnya itu hanya ada di dalam pikiran gue, itu belum nyata di depan gue tuh si takut kejebaknya itu tadi. Makanya masuknya sebenarnya kalau tadi kita bahas di awal adalah masuknya ke level anxiety kan. Dan mungkin ini udah cukup mengganggu gue pada saat itu gitu, jadi mungkin levelnya agak sedikit lebih tinggi. Cuman ya gue juga nggak mau self diagnose diri gue juga, karena cukup berbahaya nggak sih untuk self diagnose gitu. Gimana untuk bisa langsung nge-labelin bahwa lo fobia. Iya. Mungkin emang gue takut naik lift, tapi gue juga tidak melabeli diri gue sebagai fobia. Gue waktu SMA itu punya satu guru fisika. Karena emang dasarnya adalah gue nggak suka fisika dan gue agak Kenapa lo masuk IPA, Bambang? Iya. Keharusan aja nggak sih? Gimana sih dulu gitu? Keinginan orang tua yang ingin anaknya sukses, makanya harus masuk IPA. Harusnya IPA. Padahal mah semua bisa. Semua bisa sukses. Nah, kuliah juga ngambil jurusan IPS. Iya. Dasar lu. Nah, lu juga ya? Iya. Oh iya. Iya. Gue mau cerita. Oke, lanjut kan. Sorry. Jadi si guru fisika gue itu dia sering banget kalau misalkan babnya itu udah habis atau mau habis, dia biasa ngasih ujian dadakan, kuis dadakan. Oke. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang belum tentu terjadi sebenarnya. Karena dia kuisnya dadakan dan dia nggak ngomong bahwa minggu depan kita akan kuis gitu. Jadi tiap kali rasa-rasa ini babnya udah mau habis atau babnya udah habis lah gitu ya. Itu gue pasti selalu ngerasa, Mas, gue perlu belajar nggak ya gitu. Jadi tapi jatuhnya adalah gue nggak belajar juga sih. karena gue ngerasa kayak kalau gue belajar tapi nggak ujian ya, terus buat apa gue belajar gitu. masa depan lu belajar. Yang ternyata nggak. Oh, maaf sih, enggak kurang kepake juga kalau gue sekarang gitu. Oke. Tapi gue relate tuh yang kayak lo, karena semester kemarin gue juga ada satu mata kuliah yang kayak gitu sistemnya dosennya. Jadi kayak di awal dia bilang kayak pokoknya selama kita belajar nanti 3 bulan ke depan akan ada 6 kali ujian gitu. Bukan 6 ujian, 6 kali kuis. Tapi nggak tahu kapan. Tapi nggak dikasih tahu kapan. Jadi setiap minggu kan lo harus belajar kan, karena persiapan. Dan yang diujikan adalah materi yang belum lo pelajarin, yang baru akan dipelajarin besok. Jadi kayak mau nggak mau kan lo harus belajar. Itu ya tiap hari Selasanya kan kelasnya hari Rabu ya. Tiap hari Selasanya itu cemasnya ya Allah, kayak Allahu Akbar, kayak ini belajarnya mesti sampai mana, sejauh mana gitu kan. Karena kalau misalnya nilainya jelek kan lumayan 6 kali 20% bisa gak lulus gue kan.
Bukan 20% harus 20% dong. Enggak, maksudnya Oh. skornya nilainya 20%. Oke, Kak. 20% kalau dapat nilainya D juga kan sakit ya. Oh iya benar. Komen banget nih barusan kita komen. Tapi gue tahan aja nih mulut gue tahan aja. Sorry, Kak. Cuman kalau gue berguna sih. Apanya? Habis belajar ilmunya kepake kan, kalau kata Upi tadi kayak ya nggak berguna ilmu yang dia pelajari. Sorry. Gak berguna. Belum berguna. Hidupnya saat ini ya, Kak. Kayaknya lebih Bisa tidak banget. berguna nggak sih? Atau Jujur aja tidak sekarang mau gue lupa dipakai. fisika apa yang gue pelajari. F sama dengan M kali A, bener nggak tuh rumus? Gaya. Gaya lu. Kalau gue pas ketemu sama pelajaran fisika itu, kalau gue udah tahu itu akan menuju akhir bab, itu gue udah ready banget sih, kayak oke, gue belajar nih bagian ini. Mau masuk mau nggak masuk, yang penting gue belajar dulu deh. Prepare for the worst ya, Iya. Kak. Ya Allah. Karena ya jadi lo nggak tahu kan kapan itu akan kepake atau tiba-tiba. Udah prepare aja gitu ya. Iya. Wow. Tujuannya adalah untuk sih menurunkan level kecemasan sebenarnya. Karena kalau gue pikir-pikir ujungnya itu adalah anxiety kan, karena sesuatu yang belum terjadi, belum pasti, itu masih ada di pikiran gue. Ya ini akan kuis nih, wah kalau kuis nanti soalnya susah nih, wah kalau kuis gue nggak bisa nih gitu. Sebenarnya nggak beda jauh sama cara lo sih, Pi. Kalau gue untuk menghadapi ketakutan gue bertemu dosen nanti, ya mau nggak mau gue harus nyiapin diri gue buat lebih siap ketika nanti ditanya-tanya kan. Jadi dari kemarin sih yang gue lakuin itu gue cari-cari artikel bacaan yang bisa ngedukung topik apa ini yang mau gue presentasiin nanti ke dosen gue terkait tesis gue nanti kan. Terus selain itu ya gue juga persiapan dengan cara latihan presentasi, karena nanti gue juga akan presentasi di depan dosen kan. Jadi itu sih paling kayak nyari-nyari bahan bacaan untuk memperkuat argumen gue nanti ketika ngobrol sama dosen, dan juga gimana gue mempresentasikannya, walaupun gak tahu ya nanti gue pas presentasi apa enggak. Seenggaknya ya udah berusaha untuk mengurangi rasa cemas yang gue alamin sih. Tapi menariknya adalah dari si rasa nervous, anxiety tadi, si rasa takut tadi, sebenarnya itu akan benar-benar hilang kalau lu itu udah mengalami si situasi itu. Ketika lu mengalami situasi itu dan lu merasa baik-baik aja kok, itu yang menjadi kayak menguatkan lo bahwa sebenarnya itu nggak masalah sih, cuma perasaan gue doang, kayak perasaan sesaat gitu. Contoh nyata nih, konkret, waktu S1 deh pas kita skripsi nggak sih? Kayak dulu ujian skripsi kayak sidang. Orang selalu bilang sidang nakutin dan lain sebagainya. Jadi kan di otak kita tuh mikirnya kayak, aduh anjir kayak bisa nggak ya lulus. Tapi setelah lo jalanin sidangnya dan ternyata hasilnya lo dinyatakan lulus, terus kayak ini gue sih kayak, gini doang rasanya, kayak ya emang ternyata kalau emang lo-nya siap menghadapi ya udah sans aja gitu, ternyata nggak semenakutkan apa yang lo bayangkan gitu loh, kayak mudah-mudah aja ternyata gitu. Sidang kayak cuman sidang nggak nyampe sejam. Oh, nggak nyampe sejam. Ya 40 menit. Ya iya, orang tebelnya cuma 40 halaman. Sorry, 35. Kok kan dulu nyogok. Tahu pas gue sidang gue bawa makanan, tas gitu. Jangan ditiru guys. Enggak guys, gila gue lulus dengan murni kok. Murni nyogok. Enggak Joy. Tapi ada juga yang lain, kayak misalkan kayak yang tadi ya, gue pernah baca juga, misalkan lo takutnya sama kecoa. Salah satu cara lo untuk mengatasi lo takut dengan kecoa adalah dengan lo ada di situasi yang lo sama kecoa. Lo hadepin Maksudnya. Gitu. Jadi lo tahu bahwa kalau ada kecoa sebenarnya nggak masalah sih. Ya emang memulainya sih pasti susah. Iya. Butuh tekad yang kuat untuk berhadapan dengan kecoa. Bener. Tapi ya emang pelan-pelan mesti dicoba sih. Karena jadinya waktu itu adalah, gue kan awalnya takut karena kalau ada kecoa itu bakal terbang ke gue, entah dia gigit, entah dia ngapa-ngapain gue. Tadi minta duit lo. Tapi pas ada kecoa dan kecoanya kayak, sorry, Anda siapa ya gitu. Cuma mau lewat kok. Mau lewat doang, jadi kayak, oh gitu. Tapi sebenarnya tetap aja sih kayak deg-degan, terbang nih. Tapi kalau dia udah lewat biasa aja nggak terbang tuh kayak,
Oh ya udah gitu. Jadinya dia belajar bahwa sesuatu yang dia takutin itu belum tentu kejadian gitu. That's why makanya salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika ngomongin rasa takut adalah, dan menangani rasa takut adalah, you have to learn to unlearn. Anjir. Kasih tepuk tangan dong. Maya gak tepuk tangan, gila gak apresiatif sekali. Tapi sebenarnya itu juga yang pas awal-awal gue baru-baru naik lift lagi adalah kayak gitu. Maksudnya awalnya adalah gue kepepet kan, karena nggak ada tangga, gue harus naik, cuma ada lift, mau nggak mau. Cuman ya udah tuh sampai di atas pun gue juga kayak, oh nggak apa-apa kok gue naik lift, gue nggak kejebak juga kok kayak gitu. Dan itu dari situ gue mulai memberanikan untuk naik lift, meskipun gue waktu itu belum bisa sendiri karena masih takut untuk kejebaknya kan. Jadi gue bareng-bareng naik, kalau bareng-bareng gue bisa naik lift kayak gitu-gitu. Memang harus apa ya namanya ya, dicoba untuk menghadapi si ketakutan itu gitu loh. Oh akhirnya juga sampai saat ini alhamdulillahnya gue belum pernah kejebak lagi sih di dalam lift. Dan itu yang gitu. Kita bener-bener dari kitanya langsung ngelakuin sendiri ya. Kalau gue mungkin gue akan butuh bantuan profesional untuk mengatasi yang gue takut tinggi. Yang waktu itu kan kita bener ke Dufan kan. Tapi kalau gue ke Dufan lagi, mungkin gue nggak akan berani lagi untuk naik. Meskipun gue udah pernah ada di situasi dimana gue pernah naik, karena takutnya tuh masih ada. Berarti balik lagi ke diri lo nggak sih, lo yang harus tahu kadar maksimal lo bisa menghadapi situasi. Kalau emang lo rasa ternyata, aduh gue walaupun udah gue hadapin dan gue masih merasa nggak sanggup untuk ngelanjutin itu, ya sebaiknya lo menghubungi profesional untuk membantu masalah lo, nggak sih? Jangan coba-coba untuk hadapin itu sendirian, karena nggak akan berhasil juga kalau ternyata itu lo lakuin sendiri gitu loh. Dengan si kadar yang cukup tinggi lah ya. Nah, kalau ngomongin fear juga yang tadi kan sempat dibahas ya, kalau fear itu bisa aja sesuatu yang negatif buat lo sebenarnya. Tapi ada juga yang justru orang tuh seneng karena membuat kayak adrenalinnya terpacu gitu. Kayak gue tuh pernah ada temen yang dia ngajakin gue nonton film horor karena dia suka. Sementara gue gak suka. Jadi gue inget banget nonton film horor sama Upi. Lu pernah gak sih sebelahnya Upi? Wah gila, anjir, sumpah ya Allah. Kan juga gitu ya Allah. Jangan guys, jangan sekali-sekali. Jangan main sama Upi, capek. Iya capek guys. Gue mau nonton film horor, gue jadi ketawa. Gue mau naik tornado juga jadi ketawa. Gak dapet sensasinya kak. Gitu. Jadi kalau buat gue yang justru menimbulkan emosi-emosi yang jadinya guenya takut menghindar dari situ, tapi emang ada orang yang dengan sengaja itu mencari. Ya itu contohnya kayak kita main ke Dufan gak sih? Contohnya adalah kayak gue seneng banget mainan ekstrim. Dufan kayak banget kan, tornado, histeria dan segala macem yang memacu adrenalin gitu kan. Iya sih, benar. Temen kita yang satu ini seneng ke Dufan tapi gak seneng main-mainan ekstrim. Ngajak mainnya ke Istana Boneka. Ya mohon maaf, apa esensi mau main ke Dufan kalau kayak gitu? Lihat-lihat boneka. Tapi itu juga serem loh, dalamnya kan. Iya. Boneka beda seremnya ya. Iya bener juga. Kalau gue ke Istana Boneka, gue malah takut ada sesuatu yang muncul dari dalam airnya cuy. Kayak gue takut aja gitu, entah ada ular atau ada apa muncul gitu kan, kayak serem banget gitu. Jadi yang bisa gue tangkap dari apa yang kita obrolin hari ini tuh, ternyata emang takut itu ada tingkatannya juga ya, nggak cuma sekedar oh gue takut. Ternyata takut tuh bisa aja karena nervous, atau bisa juga karena cemas, atau karena yang lebih tinggi tadi bisa sampai panik atau fobia atau teror gitu kan. Banyak macamnya dari takut. Dan gimana cara ngatasinnya juga beda-beda nggak sih? Bener lah, karena dengan kondisi yang beda juga ya lo harus tahu penanganan yang tepat itu seperti apa. Kalau misalkan yang tadi sampai fobia, ya lo harus sampai minta bantuan psikolog gitu. Lo harus sampai minta bantuan profesional yang emang udah mengerti cara melakukan penanganannya. Tapi kalau misalkan lo nervous untuk
mulai presentasi, lo takut untuk mulai ngobrol sama orang baru. Nah, itu mungkin kayak relaksasi biasa, kayak misalkan breathe in, breathe out. Wah, itu Teknik pernapasan. pengawasan tuh sangat bisa membantu gitu. Atau misalkan dulu tuh gue diajarin yang kayak ngeremes ibu jari gitu-gitu untuk menurunkan kadar kecemasan lo gitu. Karena kan rasa takut itu juga ada yang bentuknya tadi cemas gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya cukup membantu gitu. Atau sesimpel sebenarnya adalah mempersiapkan sesuatu kayak expect the unexpected. Gitu. Nah, itu bisa sangat membantu juga untuk lo mengatasi rasa kekhawatiran, takut yang mungkin akan muncul gitu. Kita juga nggak bosan-bosan nih mau ngingetin awal-awalnya kalian juga harus mengenali dulu nih sebenarnya yang lagi kalian rasakan tuh apa gitu. Misalnya apakah nervous kah atau cemas kah atau mungkin sudah level yang cukup mengganggu kehidupan kalian gitu kan. Nah, nanti ketika kalian sudah mulai mengenali nih, oh mungkin gue cuma nervous yang misalnya takut salah atau apa, jadi gue mungkin bisa gue atasinya dengan banyak tadi kayak banyak persiapan dan lain-lain. Atau cemasnya itu adalah suatu hal yang belum kejadian nih, atau yang itu sebenarnya cuma ada di pikiran gue, dan itu gue nggak tahu nih gimana harus mengatasinya gitu. Mungkin better again seek for help gitu. Yes, setuju banget. Oke, that's it untuk pembahasan kita di hari ini terkait dengan fear dan juga teman-temannya Kak, teman-teman karibnya gitu. Kita masih akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tetap di dialogi.id. Bye-bye.